Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, remaja Naposobulung dan anak-anak kami yang kami kasihi. Firman Tuhan hari ini di Minggu Palmarum diambil dari kitab Injil Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Namun sebelum saya membacakan Amang Inang, saya hanya mau memastikan supaya hadir di TPS kita masing-masing. Hari Rabu tanggal 17 April 2019. Pastikan di pemilu ini jangan kemana-mana sebelum memilih. Saya yakin dan percaya kita sudah mempersiapkan untuk itu. Firman Tuhan hari ini saya bacakan dari Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Ayat 13 kita baca bersama. "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada manusia yang hidup selamanya di dunia ini. Ada dua cara, ada dua peristiwa yang membuat kita berakhir dari dunia ini. Yang pertama, Amang Inang, Bapak Ibu saudara-saudara, yaitu waktu kematian diri kita sendiri. Ada yang tahu kapan dia meninggal? Mati, tidak ada seorang pun yang tahu. Dan yang kedua adalah kita berakhir dari dunia ini adalah ketika kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya.
Ini pun Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau kita melihat Alkitab, firman Tuhan tidak pernah menceritakan bahwa dunia ini akan berakhir pada hari, tanggal, bulan, tahun berapa. Tidak ada firman Tuhan katakan. Namun di Yohanes 14 ayat 3, Yesus sendiri mengatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Untuk apa Yesus datang kembali? Dia katakan, membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana kamu berada, di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah tujuan Yesus untuk datang ke dunia. Menceritakan Injil keselamatan, supaya tidak ada seorang pun yang mati karena dosa-dosanya. Dan tujuan Yesus juga datang kedua kalinya untuk menjemput orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah kita hari ini di Minggu Palmarum ini diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Ini adalah firman Tuhan yang mungkin sudah sering kita dengar. Firman Tuhan ini menceritakan, yaitu perumpamaan Yesus tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Sama halnya Tuhan mau mengatakan, sama halnya dengan ke-10 gadis itu yang tidak mengetahui kapan saatnya mempelai laki-laki datang, maka kedatangan Yesus juga untuk kedua kalinya tidak ada yang mengetahui. Namun demikian, perumpamaan ini memperlihatkan bagaimana sikap penantian kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sikap penantian seorang yang bodoh dan seorang yang bijaksana. Supaya apa? Supaya setiap orang percaya benar-benar pada posisi yang siap untuk menanti. Sehingga kita boleh berkata amang-inang, kapanpun saya meninggal dunia, saya sudah siap. Kapanpun Yesus datang kedua kalinya, saya sudah siap. Sehingga tidak ada satu orang pun kita seperti 5 perempuan yang bodoh yang tidak mempersiapkan dirinya untuk kedatangan sang mempelai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mengatakan ada gadis yang bodoh dan ada gadis yang bijaksana, ini ingin menekankan kesungguhan kita sebagai orang yang menantikan. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita, itu yang pertama, mempersiapkan diri kita. Dan bagaimana juga kita mempersiapkan suami, istri, anak-anak, dan cucu kita. Sehingga suatu ketika pun kita harus meninggalkan dunia ini, kita sudah mempersiapkan hal itu kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Minggu yang lalu kita memberangkatkan Amang MP Nenggolan. Hari ini kita melihat warisannya melalui anak-anak yang bersama-sama melayani. Dan hari ini kita juga melihat ada juga keluarga Amang MP Sibarani, sama-sama MP. Tapi bersyukur Amang MP masih bisa melihat, Amang MP Sibarani masih bisa melihat anak cucu memuji Tuhan. Tapi suatu ketika, Bapak Ibu saudara-saudara, tidak selamanya istri kita itu akan bersama kita. Tidak selamanya suami kita itu bersama dengan kita. Dan tidak selamanya anak-anak, para cucu kita itu akan bersama kita. Kalau bukan mereka duluan, mungkin juga kita.
Karena itu tidak ada seorang pun yang tahu. Oleh karena itu Yesus melalui firman-Nya, ketika kita mau memasuki malam Passion pertama, kedua, ketiga, ketika kita mau memasuki Jumat Agung dan di sana ada perjamuan kudus, kita akan mengenang kematian, kesengsaraan Yesus Kristus, dan di Paskah Tuhan bangkit dan Tuhan katakan maut sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Ini menjadi suatu kemenangan buat kita, Amang-Inang. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang bisa menakutkan hidup kita. Dan ini yang harus kita persiapkan kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita. Anggo saluhutna nalau salpudui saluhutna. Tetapi pada saatnya yang kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, yang dipertanggungjawabkan anak-anak kita sudah berkeluarga atau belum? Bukan, Amang-Inang. Berapa orang cucumu? Tidak. Piga sadia godang arta ditinggal lokotu akapino parmu? Bukan. Kita harus mempertanggungjawabkan bukan materi, warisan, kenikmatan dunia, tetapi yang dipertanggungjawabkan oleh kita dan anak-anak kita sehingga berhak di warisan surgawi, yaitu iman yang menyelamatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan disukun piga anak burung, dan disukun piga pinoparmu alai haporsiaon tu debata Yesus Kristus nama boan haluaoni di bagasan ngulutta. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu firman Tuhan ini mengingatkan kita, ternyata ketika perempuan bodoh itu menyadari mereka tidak mempunyai minyak yang seharusnya sudah mereka persiapkan. Mereka adalah 10 gadis pengiring pengantin. Mereka sudah diperintahkan membawa pelita. Pada masa itu belum ada WA, Amang-Inang. Belum ada telepon. Nungarobe pangoli, sajom mai hami sahat, 2 jom nai hami sahat. Tidak. Oleh karena itu siapapun gadis pengiring, ketika mempelai laki-laki datang, mereka harus mempersiapkan pelita dan minyaknya. Siapa tahu pelitanya padam, ada minyak menjadi persiapan. Tapi mari kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara, ketika mempelai itu datang, mempelai sudah datang, song-songlah. Perempuan yang bijaksana tidak masalah. Mau jam berapapun datang pengantin tidak masalah. Karena mereka sudah mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan. Tapi lihatlah perempuan gadis yang bodoh itu. Mereka datang dan berkata, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Gadis yang bijaksana berkata, oh tidak. Karena belum tentu cukup untuk aku dan untuk kamu nanti. Tapi mereka memberikan solusi. Pergilah. Pengantin itu belum sampai. Belilah kepada penjual minyak di sana. SPBU waktu itu tidak dekat. Mungkin jauh. Dan ketika mereka belum kembali, pengantin datang, masuk ke dalam ruangan dan pintu sudah tertutup. Tapi kita melihat Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang dikatakan ketika firman Tuhan mengatakan tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Ini mau mengatakan bahwa iman itu tidak bisa dipinjamkan. Bahwa setiap kita mempertanggungjawabkan diri kita sendiri. Walaupun engkau keturunan pendeta, pendeta itu tidak bisa menyelamatkan kamu. Walaupun anak ini misionaris, kita tidak boleh mengatakan, Tuhan, Bapakku do pajongjong garijaon. Oh tidak. Anak pinoparni misionaris doa. Gumodang do
ada banyak sumbangan opungku Tuhan ke gereja HKBP Kebayoran Baru. Oleh karena itu bawalah aku, selamatkanlah aku. Tidak. Siapa yang harus mempertanggungjawabkan imannya masing-masing, Amang Inang? Diri sendiri. Tidak bisa, ya para cucu ya, opungmu tidak bisa membawa engkau ke dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Suamimu tidak bisa membawa, suamiku si tua do, istriku si tua do, suamiku padita do, toema olan ibana. Oh, tidak bisa. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan imannya kepada Tuhan. Oleh karena itu, Amang Inang, di Minggu Palmarum ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Ini menjadi pertanyaan, apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi seorang yang bijaksana, yang berjaga-jaga setiap saat dalam menyongsong kedatangan Yesus Kristus, bahkan mungkin kematian diri kita sendiri. Jangan seperti dulu ada, udahlah kita tidak apa-apa, nanti sebelum mati berjamuan kudus, kalau sempat berjamuan kudus. Bahkan ada orang berkata, Amang Padita, lihatlah yang di sebelah kanan Yesus itu. Pada waktu itunya dia bertobat. Kok dibilang Yesus? Pada saat ini juga engkau bersama. Karena dia sempat bertobat. Kalau tiba-tiba kita tidur, mati, tertutup di dalam, tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, lalu apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama yang harus kita persiapkan, dasarnya adalah kita harus berani mengenal diri sendiri, mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Itu makanya ada orang bertanya, HKBP kenapa sih setiap hari Minggu ada pengakuan dosa? Bahkan ada orang yang berkata, kalau kau pergi ke gereja, carilah kalau gereja itu ada pengakuan dosa dan pengakuan iman. Kenapa kita harus pertama mau mengaku dosa? Ini sebuah penyadaran bahwa kita itu adalah sebenarnya orang yang berdosa, orang yang tidak pantas, orang yang tidak layak untuk menerima anugerah keselamatan dari Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang tidak sempurna, yang bisa berdosa karena perkataan, karena pikiran, karena perbuatan, seharusnya kita harus mau datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, mengaku dan mohon pengampunan. Amin. Bukan hanya rutinitas, tapi karena kesadaran Tuhan, saya adalah orang yang berdosa. Ampunilah dosa-dosaku. Mungkin tidak dilihat orang, tapi di hadapan Tuhan, sebaik apapun kita tutupi dosa-dosa kita, semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Mungkin orang tuamu tidak melihat, mungkin pasanganmu tidak mengetahui, mungkin orang-orang yang kamu kasihi tidak memahami, tetapi di hadapan Tuhan, dosa-dosa kita patardo saluhutna. Yang kedua, bagaimana kita supaya berjaga-jaga, yaitu belajarlah untuk mengampuni. Apa Bapak Ibu Amang Inang? Belajar untuk mengampuni. Karena apa? Kenapa saya katakan kita harus belajar mengampuni? Karena Yesus sendiri mengatakan di Matius 6 ayat 14, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang Bapamu di sorga juga akan mengampunimu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni segala dosamu. Ketika yang pertama kita minta ampun kepada Tuhan, yang kedua Tuhan mau kita mengampuni.
Sebesar apapun dosa-dosa suamimu, istrimu, mertuamu, parumaen, anakmu, siapapun yang mengecewakanmu, maka di dalam Tuhan Yesus Kristus akan memampukan kita untuk menghilangkan kepahitan, dendam, kesedihan, hati yang kecewa hanya karena Yesus Kristus. Amin, amin. Mari kita katakan yang di sebelah kiri kanan kita, belajarlah mengampuni. Mungkin ada orang berkata di dalam hati, bagaimana saya mau mengampuni? Dia sudah mempermalukan saya, dia sudah mengkhianati saya. Tetapi lihatlah, kita belajar dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memperhitungkan dosa-dosa masa lalu kita. Tuhan tidak pernah hitung-hitungan. Oleh karena itu di dalam doa Bapa kami, Tuhan katakan, ajarkan, Yesus mengajarkan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Artinya syarat yang pertama untuk menerima pengampunan adalah mengampuni. Saya teringat dengan Hitler, Bapak Ibu. Saya sudah pernah ceritakan. Hitler adalah pemimpin Nazi Jerman. Pada waktu masa kecilnya dia mengalami kepahitan. Setiap dia melakukan kesalahan, orang tuanya memaki, mencercarnya, dan bahkan kadang menamparnya. Oleh karena itu para orang tua hati-hati untuk melakukan tindakan kekerasan, baik secara verbal maupun non-verbal. Seperti Audrey pada saat ini, Justice for Audrey. Iya kan? Ketika Hitler remaja, dia selalu mengingat betapa sakitnya menjadi anak di tengah-tengah keluarga itu. Dia belum memiliki pengampunan kepada mama papanya. Waktu dia remaja, dia mengenal seorang gadis orang Yahudi. Ketika dia sudah mencintai perempuan Yahudi, tiba-tiba perempuan Yahudi itu meninggalkannya dengan pria yang lain. Akhirnya dia menyimpan sakit hati kepada perempuan Yahudi itu. Ketika dia menjadi lelaki dewasa, dia salah langkah, tidak boleh ditiru. Dia masuk ke rumah bordil. Dan perempuan Yahudi di rumah bordil menularkan penyakit kelamin kepada Hitler. Dan dia semakin menumpuk kebenciannya kepada perempuan Yahudi. Ketika dia memiliki kesempatan menjadi penguasa di Jerman, sehingga dia membalaskan dendamnya kepada orang-orang Yahudi. Hati-hati yang selalu memiliki akar pahit, sakit hati, dendam, itu akan mengambil sukacitamu di dalam Tuhan. Pertumbuhan kerohanianmu akan kering, karena itu akan mengganggu pertumbuhan iman kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selain mengaku dosa, selain belajar mengampuni, yang Tuhan mau ketika kita mau berjaga-jaga adalah melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan. Saya melayani di gereja bukan untuk dipuji orang, tetapi untuk Tuhan. Saya memberi bukan karena supaya diucapkan terima kasih. Mungkin walaupun itu penting, tapi itu tidak boleh mengambil sukacita kita. Memberi karena Tuhan. Itu Tuhan katakan di Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun yang kamu mau perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Walaupun mungkin tidak diucapkan terima kasih, walaupun mungkin tidak dipuji, walaupun tidak dihargai, tidak apa-apa. Saya memberi bukan untuk
dapat pujian manusia, tetapi itu adalah sebagai respon kita karena kasih setia Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang menjadi alasan kenapa setiap perjamuan, setiap Jumat Agung itu ada perjamuan kudus. Setiap Jumat Agung itu ada perjamuan kudus. Itu mau mengatakan kepada dunia bahwa Yesus telah mengampuniku dengan darah dan pengorbanannya, maka aku juga akan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Oleh karena itu di Minggu Palmarum ini, di Minggu Keluarga ini, jangan tunda untuk mengasihi. Jangan tunda untuk mengampuni. Jangan pernah tunda untuk berbuat baik, berdamai, berhenti melakukan sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Supaya kita jangan kelihatannya sedang menantikan saatnya masuk dalam kerajaan surga. Namun nyatanya ketika saatnya itu kita bukanlah orang-orang yang layak masuk ke dalam kerajaannya. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Dang taboto adigan hita di jauh Tuhani. Dang taboto adigan roh Tuhani padua halion. Jangan pernah tunda untuk melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Selamat Minggu Palmarum. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk firman-Mu hari ini. Engkau memanggil kami menjadi orang Kristen yang bijaksana, yang selalu berjaga-jaga di dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang membuat kami menjauh dari Tuhan. Tapi hari ini kami mau menjadi orang bijaksana ke depan. Apapun masalah, apapun pergumulan kami. Ketika kami mau mengaku dosa, mau mengampuni, bahkan berbuat menjadi berkat bagi orang lain. Itu adalah bagian dari sikap kami sebagai orang yang Tuhan berkati.